Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, umur yang masih Allah berikan kepada kita, kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, sebagaimana nikmat yang terbesar yang Allah berikan juga kepada kita, nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama yang wajib dipelajari oleh seorang muslim, mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga hal ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di alam barzakh, di alam kubur, kepada setiap insan. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Maka penting bagi kita untuk mengilmuinya. Dan kitab yang ringkas ini membahas mengenai ketiga hal tersebut dengan ringkas, sehingga minimal kita mengetahui yang wajib diketahui dari ketiga hal tersebut. Maka kitab ini dinamakan Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Dan kita sudah sampai pada landasan yang ketiga, dan bahkan di penghujung atau di akhir-akhir kitab, ya. Dan kita sudah membahas mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dinuhu baqin, dan agama beliau tetap, wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya, la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hadzaraha minhu. Tidak ada kebaikan kecuali beliau telah menunjukkan kepada umat ini dengan kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak ada keburukan kecuali beliau sudah memperingatkannya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan kebaikan yang beliau, di antara kebaikan yang beliau tunjukkan yang paling besarnya adalah tauhid dan semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa syarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Dan keburukan yang besar atau keburukan yang beliau peringatkan agar kita menjauhinya dan mewaspadainya adalah asyirku, kesyirikan, dan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penulis rahimahullah menyebutkan wadinuhu baqin, agama beliau tetap. Walaupun beliau sudah wafat, namun agama beliau tetap. Karena beragama Islam bukanlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup saja. Namun beliau justru diutus untuk menjelaskan Islam ini kepada manusia, dan setelah beliau wafat dan Islam telah sempurna, maka manusia tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya tersebut, atau sepanjang masa kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak seperti persangkaan sebagian orang, dan ini terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagian orang menyangka bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia tidak lagi wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena mereka memiliki pandangan bahwa zakat itu diberikan kepada Muhammad. Sekarang Muhammad sudah wafat, artinya sudah tidak ada lagi zakat. Ya, dan ini pemahaman yang salah tentunya. Wadinuhu baqin, agama beliau tetap. Dan zakat bukan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul, beliau sebagai pemimpin mengumpulkan zakat, tapi bukan untuk beliau. Tapi untuk apa? Yu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya, kemudian didistribusikan, diberikan lagi kepada orang-orang yang miskin. Maka begitulah, bahkan Nabi SAW sendiri tidak boleh memakan harta zakat.
Bahkan bukan hanya beliau, keturunan beliau tidak boleh memakan harta zakat. Ya. Maka ini kesalahan sebagian orang di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan wallahu alam ada juga yang seperti itu sampai sekarang. Ya. Mereka kemudian atau di masa Abu Bakar As-Siddiq tadi mereka mengingkari kewajiban zakat. Sampai Abu Bakar As-Siddiq pada masa itu kemudian memutuskan untuk memerangi mereka. Ya, memerangi mereka. Menyuruh mereka untuk bertaubat kepada Allah. Kalau mereka kembali dan kembali membayar zakat, maka mereka selamat dan mereka saudara kaum muslimin. Kalau mereka tidak mau, maka mereka akan diperangi sebagai orang-orang yang murtad karena mengingkari kewajiban zakat dan mengingkari syariat, kewajiban syariat, hatta bahkan syariat yang sunnah namun diingkari, maka hukumnya adalah seperti orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq sampai akhirnya mereka kembali menunaikan zakat. Dan ini wadinuhu baqin, tetap agama Nabi SAW ini. Dan bagaimana agama tersebut bisa tetap? Dengan adanya orang-orang yang berjuang menegakkan agama setelah beliau wafat SAW. Siapa mereka? Para sahabat tentunya setelahnya. Siapa mereka? Setelahnya generasi tabi'in. Siapa mereka? Setelahnya generasi tabi'ut tabi'in. Siapa mereka? Setelahnya orang-orang yang berusaha mengikuti jejak langkah Rasulullah dan generasi-generasi mulia tersebut. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Wa fi riwayatin wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku dhahirina 'alal haqq, mereka berupaya memperjuangkan kebenaran. Ya, mereka berupaya memperjuangkan kebenaran. Atau dalam riwayat lain yuqatiluna 'alal haqq dhahirin. Mereka berperang di atas kebenaran dhahirin, dan mereka nampak dan mereka menang. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dalam riwayat lain hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datangnya pertolongan Allah dan kondisi mereka seperti itu. Sampai datangnya perintah Allah, yakni hari kiamat, dan kondisi mereka seperti itu. Jadi demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pada umat ini orang-orang yang senantiasa berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sunnah Nabi SAW. Maka disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Mereka mewarisi ilmu dari nabi, kemudian mereka menyebarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar dengannya. Begitulah para ulama, para alim. Senantiasa ada, kata Allah, sekelompok dari umatku ini yang berjuang mempertahankan kebenaran, dan itulah yang menjadi penerus, ya, estafet dakwah Rasulullah SAW. Dan kita bisa mendapati dari zaman ke zaman Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mempelajari agamanya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya dan mengajarkannya di tengah-tengah masyarakat. Dan apabila kita menjadi bagian dari mereka, ini satu kemuliaan bagi kita. Bagian dari golongan orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Walaupun mungkin kita kurang ilmunya, tapi kita bisa mensupport, kita bisa mendukung dengan hal-hal lain yang kita miliki dan kita ketahui. Kita bisa mendukung dengan harta kita mungkin. Kita bisa mendukung dengan kemampuan kita untuk mengoperasikan berbagai macam alat-alat komunikasi sehingga dakwah tersebar luas di masyarakat. Apapun yang bisa kita lakukan, maka jadilah kita orang-orang menjadi bagian dari ta'ifah, ya, kelompok yang selalu mendapatkan pertolongan Allah, kelompok yang selalu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dan ini adalah kemuliaan bagi manusia, menjadi orang-orang yang berada di belakang para nabi dan rasul dan para sahabatnya untuk berjuang menegakkan agama ini. Wadinuhu baqin, agama beliau ada terus dan terjaga dan tidak pula seperti prasangka sebagian orang-orang ahlul bid'ah yang menganggap agama ini
masih perlu disempurnakan lagi, sehingga mereka membuat aturan-aturan, membuat syariat-syariat baru dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau melanjutkan masih menjelaskan tentang risalah ini secara umum. Ya, la khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan kecuali sudah ditunjukkan umat ini, sudah ditunjukkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dan begitulah, segala kebaikan dan keburukan sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Innahu lam yakun nabiyyun qabli. Sesungguhnya tidak ada nabi sebelumku, kata Rasulullah, illa kana haqqan alaihi, melainkan kewajiban bagi dia, hatta termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum, untuk menunjukkan umatnya pada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka, untuk untuk manusia tersebut, untuk umatnya tersebut. Semua nabi dan rasul wajib, tidak boleh menyembunyikan ilmu, tidak boleh menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah pada mereka. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan mewaspadai, mengingatkan umatnya keburukan-keburukan yang mereka ketahui. Maka begitulah para nabi dan rasul, dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kebaikan sudah dijelaskan oleh beliau dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak dan muamalah. Telah dijelaskan mana akidah yang lurus dan bagaimana akidah yang batil, mana ibadah yang benar dan bagaimana ibadah-ibadah yang salah, mana akhlak-akhlak mulia dan mana akhlak-akhlak yang tercela. Sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengetahuinya? Dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari penjelasan-penjelasan para ulama yang lurus manhajnya, ulama salafus saleh. Ya, maka kewajiban kita untuk mempelajarinya sehingga kita bisa mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut, dan kemudian kita mengetahui kebaikan-kebaikan tersebut dan kemudian kita menetapinya, dan kemudian kita mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan tentunya di sana dibedakan, ya, dalam kebaikan-kebaikan, dalam masalah-masalah ibadah, kita tidak boleh mengerjakan sesuatu dalam ibadah kecuali mesti ada dalilnya. Kita kerjakan yang ada dalilnya, yang ada tuntunannya, yang ada contohnya. Adapun dalam muamalah, sebuah kaidah yang masyhur bahwa dalam muamalah hukum asalnya semuanya diperbolehkan kecuali memang ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan begitu sempurnalah agama ini. Kebaikan-kebaikan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kejelekan-kejelekan sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di sini juga, ya, wala syarra, dan tidak ada keburukan, illa hadzaraha minhu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membuat kita atau mewaspadai, ya, mengingatkan kita agar kita waspada. Yang jelek-jelek ini dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar apa? Agar kita bisa menjauhi kejelekan-kejelekan tersebut. Kita pelajari, bukan kita untuk mengetahui lebih detail kejelekan-kejelekan tersebut kemudian kita melakukannya, bukan. Tapi kita juga mempelajari kejelekan-kejelekan agar kita terjauh darinya. Kita mempelajari tentang kesyirikan, apa itu syirik, bagaimana bentuknya. Tentunya bukan untuk dikerjakan, tapi agar kita terjauh dari kesyirikan. Kita pelajari apa itu makanan-makanan yang haram, apa itu transaksi-transaksi yang haram, apa itu amalan-amalan yang diharamkan. Tentunya bukan untuk melakukannya, tapi jangan sampai kita terjerumus dalam keburukan-keburukan tersebut. Maka ini pun harus dipelajari. Ya, kata Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu,
Beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dahulu orang-orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Namun aku bertanya pada beliau tentang kejelekan, kata Hudzaifah bin Yaman. Agak lain kalau kata kita. Namun ini menunjukkan kecerdasan beliau. Ya, orang sudah banyak yang tanya tentang kebaikan, cara masuk surga. Hudzaifah bin Yaman tanya tentang bagaimana menghindar dari neraka, bagaimana keburukan-keburukan itu. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, takut keburukan itu menimpaku. Ya, tentunya bukan untuk dilakukan, tapi untuk dijauhi. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita merasa bahwa itu baik-baik saja, kita merasa bahwa itu boleh-boleh saja, oke-oke saja untuk dilakukan, tapi ternyata ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena mungkin perbuatan itu dilakukan oleh banyak orang sudah biasa melakukannya, maka kita merasa baik-baik saja. Sebagaimana misalnya riba. Ya, ini banyak sekali orang biasa melakukannya. Orang aneh kalau minjem duit kok nggak ada bunganya, dikembalikan tanpa ada bunganya. Walaupun pinjam secara personal. Bukan pinjam ke lembaga-lembaga keuangan, bukan. Tapi pinjam secara personal. Orang minjem duit saja, saya pinjam duit dong. 500.000, nanti saya balikin 600.000. Ya, orang menyangkanya itu adalah perkara-perkara yang lumrah saja. Padahal itu adalah riba. Ya, banyak sekali hal-hal yang demikian terjadi pada manusia. Ya, maka mesti kita belajar. Dan para ulama telah menuliskan pula tentang hal ini, tentang kejelekan-kejelekan ini. Banyak di antara mereka menulis kitab-kitab dengan judul Al-Kabair, dosa-dosa besar artinya. Ya, dosa-dosa besar. Ada Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ada Al-Kabair yang juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, beliau mengumpulkan dalil-dalil, kemudian beliau buatkan bab-babnya sehingga mengetahui ini bab tentang dosa ini, kesalahan ini. Ya, ini penting bagi kita untuk kita pahami juga, agar kita jangan sampai terjatuh pada kejelekan-kejelekan tersebut. Kemudian beliau memberikan contoh. Ya, beliau memberikan contoh kebaikan-kebaikan tersebut. Contoh sekaligus merupakan pokok kebaikan. Kata beliau hafizahullah, wal khairul ladzi dallaha 'alaiha at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dan kebaikan yang beliau tunjukkan, yang sudah ditunjukkan oleh Nabi SAW agar kita melakukannya adalah at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah, dan semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kebaikannya. Ya. Kenapa disebut tauhid? Karena itu pokoknya. Pokok kebaikannya adalah tauhid, yang lain adalah cabang-cabang dari tauhid tersebut. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'batan atau bid'un wa sittuna syu'batan, a'laha atau afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Ya. Yang paling pokoknya adalah kalimat la ilaha illallah. Lihat, tauhid menjadi pokoknya. Yang lain adalah cabang-cabang dari tauhid tersebut. Ya. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendahnya, kata Nabi, cabang keimanan itu yang itu merupakan buah dari tauhid, menyingkirkan gangguan dari jalan. Buah dari tauhid seseorang. Orang itu bertauhid, yakin betul dengan Allah, hanya beribadah kepada Allah. Allah sebutkan kebaikan-kebaikan di hari kiamat yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menyingkirkan kejelekan, maka dia melakukannya karena tauhidnya, karena akidahnya. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Rasa malu yang adanya di hati ini merupakan cabang dari keimanan. Maka urusan keimanan adalah urusan hati juga. Ya, urusan hati, urusan lisan, dan urusan anggota badan. Ya, maka disebut oleh beliau tauhid sebagai pokoknya dan yang paling besarnya. Ya, yang dengan itu kebaikan-kebaikan menjadi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa tauhid, kebaikan-kebaikan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid dan semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita lihat dalam dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijelaskan para ulama ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa itu dicintai perkara tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di antaranya ada perintahnya. Perintah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa'tasimu billah. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Ya. Dan wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada perintah. Maka ini menunjukkan bahwa perkara tersebut diperintahkan Allah, artinya Allah mencintai, meridhoi perkara tersebut dilakukan oleh manusia. Artinya ini adalah sebuah kebaikan. Nanti perkara ada hukumnya yang wajib, ada yang hukumnya sunnah, itu nanti dibahas dalil-dalil tersebut. Ya, tapi ada perintah, ini menunjukkan perkara itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada penegasan tentang disyariatkannya hal tersebut, baik itu diwajibkan atau disunahkan, ya. Seperti misalnya puasa, Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, ditegaskan betul oleh Allah bahwa diwajibkan atas kalian berpuasa. Walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban buat manusia hijjul bait, untuk berhaji ke Baitullah. Ditegaskan di situ ketetapan bahwa ini adalah kewajiban, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau disunahkan kalau itu hukumnya sunnah. Intinya ada penunjukan ketegasan bahwa itu disyariatkan, baik berupa kewajiban maupun yang disunahkan. Di antaranya yang menunjukkan bahwa itu perbuatan tersebut, amalan tersebut, kalau kita membaca dalil, ya, membaca Al-Quran, membaca sunnah-sunnah Nabi SAW, ada pujian bagi pelakunya. Pelakunya dipuji. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang tawab, bertaubat, dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Dipuji, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pujian bagi pelakunya. Di antara tanda yang lainnya bahwa amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah, ketika kita membaca Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada balasan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ada balasan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kata Nabi misalnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang di hari kiamat nanti akan diberikan oleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka Nabi sebut 7 kelompok manusia dengan amal soleh mereka masing-masing. Ada balasannya kebaikan di akhirat, diberikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Maka ini adalah kebaikan, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya bahwa amalan tersebut adalah amalan orang-orang soleh, amalan makhluk-makhluk yang mulia, amalan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpuji, amalannya para nabi dan rasul, doa-doa mereka misalnya. Banyak kita dapat di dalam Al-Quran, doa para nabi dan rasul. Ya. Nabi Adam alaihi salam misalnya berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, kalau Engkau tidak merahmati kami, ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Doa Nabi Adam alaihi salam. Maka ini dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, Allah sebutkan malaikat banyak memuji dan berzikir kepada Allah. Bahkan amalan dia memuji dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan makhluk-makhluk yang agung, makhluk-makhluk mulia. Maka ini menunjukkan juga bahwa ini dicintai dan diridhoi oleh Allah untuk dikerjakan manusia. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak zikir. Maka Nabi mengatakan basahi lisan kita dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini beberapa hal yang bisa kita lihat ketika kita membaca dalil baik Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, bahwa amalan tersebut dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau melanjutkan lagi, wala syarra, dan tidak ada keburukan melainkan wasyarrul ladzi hadzaraha minhu asyirku wa jami'u ma yakrahuhu wa ya'bah. Dan keburukan yang diperingatkan oleh beliau adalah kesyirikan dan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhoinya. Kesyirikan ini disebut sebagai yang paling utama di sini. Ya, sebagai yang paling utama di sini karena dia adalah dosa yang paling besar. Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Bala, kata para sahabat. Bala, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, al-isyraku billah, perbuatan kesyirikan kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang semisal banyak sekali. Ya, engkau menyekutukan Allah padahal Allah adalah penciptamu. Ketika disebutkan dosa-dosa besar yang paling besar, ya, kesyirikan kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain dosa-dosa kesyirikan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan sebagai yang paling awal karena ini sangat besar sekali. Ya, dan semua yang dibenci oleh Allah, dan itu tidak hanya kesyirikan, macam-macam kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kesyirikan kita sudah pelajari, dia menduakan Allah, dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran, dia tidak ibadah sama Allah, dia ibadah pada selain Allah. Ya, maka ini pun sangat besar, dosa yang sangat besar, tidak diampuni oleh Allah jika tidak bertaubat. Demikian pula misalnya penyimpangan-penyimpangan, ya, kesesatan-kesesatan dalam beragama, ini juga. Demikian pula maksiat-maksiat yang dilakukan manusia, judi, khamr, berzina, riba, ya, mencuri dan lain sebagainya, ya. Dan ini ada yang besar dan ada yang kecil, ya, ada yang besar dan ada yang kecil. Hatta sebagian dosa besar pun seperti kesyirikan, ada syirik besar dan syirik kecil. Walaupun syirik kecil kata para ulama dosa besar. Ya, untuk kesyirikan, syirik kecil ini dosa besar. Tapi secara umum maksiat juga ada yang besar, ada yang kecil dosa-dosanya. Ya. Dan sebagaimana tadi, kebaikan-kebaikan itu kalau kita melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kebaikan. Kejelekan juga begitu. Kalau kita melihat kepada dalil, maka kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kejelekan. Di antaranya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang misalnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam keburukan-keburukan. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi diri sendiri, menyakiti diri sendiri, bunuh diri, ini enggak boleh dalam agama kita. Ya. Atau membunuh orang lain. Ya, enggak boleh. Atau ada penegasan itu diharamkan oleh Allah, maka itu ada larangan, itu dibenci oleh Allah. Jauhi perbuatan tersebut. Hukum asalnya demikian. Perkara nanti ada yang haram, ada yang makruh, maka itu bisa dibahas lagi, ya. Dari dalil-dalil yang ada dilihat, dari dalil-dalil yang ada tersebut. Kemudian ada penegasan keharaman. Ada penegasan keharamannya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian maitah, bangkai, darah dan daging babi. Jelas di situ disebutkan diharamkan untuk memakan hal tersebut tentunya. Ada penegasan keharamannya. Maka ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita menjauhinya. Ya, jelas-jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala haram hal tersebut. Ya. Sebagaimana misalnya atau sebagaimana hal yang lainnya, kita tahu bahwa kalau kita membaca dalil Quran dan hadis, ya, bahwa itu dibenci oleh Allah adalah ada celaan bagi pelakunya. Ada celaan, pelakunya disebut sebagai orang-orang yang tercela. Ya, orang-orang yang tercela. Ya. Dalam banyak ayat misalnya tentang orang-orang yang
menyembunyikan ilmu agama. Allah mengatakan, ulaikal ladzina yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Siapa? Orang-orang yang menyembunyikan ilmu agama, tidak mau menjelaskan kepada manusia. Ya. Maka ini ada celaan bagi pelakunya. Misalnya Nabi mengatakan, la'anallahu man ghayyara manarul ardh. Allah melaknat orang yang mengubah-ubah patok tanah. Ada celaan bagi pelakunya. Ya, maka ini adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, kewajiban kita menjauhinya. Jauhi. Kalau kita baca ada celaan, ini tercela, dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Nabi SAW termasuk sombong. Ya, maka ini menunjukkan ini keburukan. Ya. Demikian pula diantaranya adalah ada hukumannya dunia maupun akhirat. Ada hukumannya di dunia maupun hukuman di akhirat. Ya. Di akhirat dengan hukuman-hukuman di neraka. Misalnya Allah sebutkan khalidina fiha, dibalas dengan api neraka dan lain sebagainya, atau bahkan dengan lebih spesifik, ya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, orang yang di akhirat nanti ada orang yang terburai ususnya, kemudian dia berputar-putar seperti berputar-putarnya hewan ketika menggiling gandum menjadi tepung. Zaman dulu menggiling gandum menjadi tepung itu batu dengan batu ditumpuk, kemudian ada yang berputar hewan untuk menggerus gandum-gandum tersebut. Nah, nanti di hari kiamat ada orang yang seperti itu, tapi dengan ususnya berputar. Terus ditanya, siapa? Kenapa engkau seperti ini? Padahal dulu engkau orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ngasih tahu kejelekan, ngasih tahu keburukan. Iya, saya beramar ma'ruf tapi saya tidak melakukannya. Saya nahi mungkar tapi saya melakukannya. Naudzubillah. Ya. Maka disebutkan hukuman di akhirat dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa itu adalah sebuah keburukan, maka jauhilah. Ya. Demikian pula di antara keburukan-keburukan tersebut, tanda-tanda amal itu keburukan adalah bahwa itu diserupakan dengan makhluk-makhluk buruk. Ya, diserupakan dengan amalannya Fir'aun, amalannya Qarun, atau amalannya syaitan. Ya, misalnya makan dengan tangan kiri. Ya, diserupakan dengan amalan syaitan. Maka ini keburukan, maka jauhilah. Ya. Di antara hal yang lainnya, misalnya disebutkan dalam hadis bahwa pelakunya tidak beriman atau tidak sempurna imannya. Ya. Misalnya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka sama sebaliknya juga, adanya keimanan ini menunjukkan bahwa itu kebaikan kita kerjakan, dicintai, diridhoi oleh Allah. Tidak adanya iman menunjukkan bahwa itu keburukan. Maka nggak boleh seseorang itu tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya. Hatta atau bahkan naudzubillah sampai seorang itu mencintai keburukan untuk saudaranya. Dia hasad kepada saudaranya. Ya. Pengen saudaranya jatuh. Pengen saudaranya namanya jelek, namanya hancur. Ya, maka ini waspada. Ya. Karena Nabi mengatakan tidak ada iman bagi orang seperti la imana liman la amanata lahu. Dalam hadis lain misalnya Nabi mengatakan tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Maka ini keburukan. Tidak dicintai, tidak diridhoi oleh Allah, bahkan dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini beberapa hal, masih banyak lagi sebenarnya dijelaskan oleh para ulama tentang kapan sesuatu itu disebut dicintai dan diridhoi Allah. Kalau kita melihat pada dalil yang ada, kapan sesuatu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti kita pelajari. Ya, tadi bukan untuk kita lakukan hal tersebut, tapi agar kita justru bisa menjauhinya. Ya, dan meninggalkan keburukan-keburukan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau engkau menjauhi kaba'ir ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang dilarang, yang kalian dilarang melakukannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Masya Allah.
Dengan menjauhi dosa besar, kita punya dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga agar kita bisa bertaubat. Kita perlu belajar, kita tahu itu kesalahan sehingga kita bisa bertaubat. Kalau kita tidak tahu bahwa itu kesalahan kan sulit untuk bertaubat. Seperti tadi kita ceritakan, orang sudah biasa transaksi ribawi misalnya. Kemudian dia begitu-begitu saja, dia sering minjemin duit ke orang, dibalikin pakai bunga, orang pun ridho, orang pun gak ada masalah karena ngebantu dia. Dan dia merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia gak paham bahwa itu riba, bahwa itu dilarang dalam agama, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak tahu, bagaimana dia bisa bertaubat? Ya, di antara kita penting untuk mempelajari yang jelek-jelek juga untuk kita jauhi. Atau kalau kita ternyata terjerumus ke dalamnya, sudah terjerumus ke dalamnya, maka kita pun teringatkan dan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan lagi tentang risalah ini, ya, penjelasan tentang risalah secara umum. Beliau mengatakan ba'atsahullahu ilan nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Nah, ini. Begitulah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau yang hanya diutus untuk umatnya saja. Nabi Musa, Nabi Isa diutus untuk Bani Israel saja. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh diutus untuk mereka saja. Benar, di zaman Nabi SAW diceritakan apa yang mereka lakukan, bagaimana dakwah mereka, bagaimana kesabaran mereka, bagaimana perjuangan mereka untuk diteladani. Tapi ketika mereka diutus untuk umatnya saja. Tapi Nabi SAW, Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia sampai hari kiamat. Sehingga walaupun beliau wafat dan tidak ada di tengah-tengah kita, tidak ada di tengah-tengah orang tua kita, tidak ada di tengah-tengah kakek kita, atau mungkin nanti tidak ada di tengah-tengah anak-anak kita, cucu-cucu kita, namun melaksanakan ajaran beliau, melaksanakan ketentuan-ketentuan yang beliau sampaikan, risalah yang beliau sampaikan, wajib bagi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ardh." Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, wahai manusia, semua manusia. Sampai hari kiamat nanti, mereka wajib untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Yang Allah itu lahu mulkus samawati wal ardh. Memiliki langit dan bumi, pemilik langit dan bumi. Sebagaimana ayat yang masyhur yang menjelaskan tentang Al-Qur'an, Allah mengatakan, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadhan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuk bagi semua manusia sampai hari kiamat nanti. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk tersebut. Al-Quran menjelaskan satu dengan yang lainnya, wal furqan, dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka ini diantara kekhususan Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Nabi-nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umatnya masing-masing. Ya, hatta yang terakhir Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah atau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Risalahnya sempurna, wahyunya sudah sempurna, maka tinggal kita mengikuti dan mengajarkan apa yang menjadi ketentuan beliau kepada anak-anak kita, kepada cucu kita dan keturunan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bahkan akan disebutkan nanti, bahkan bukan hanya manusia saja, tapi kalangan jin, ya, juga wajib tunduk kepada syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nanti disebutkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Telah menyempurnakan agama ini sehingga semua yang sudah tetap pada masa itu, itulah bagian dari agama.
Ya, di masa Nabi SAW diutus memang sebagaimana kita pernah sampaikan masih ada perubahan-perubahan dalam syariat. Tapi setelah itu nanti setelah turunnya surat Al-Maidah ayat 30 atau ayat 3, mohon maaf, ya, maka sempurnalah agama, tidak ada perubahan lagi. Tidak ada lagi perubahan dalam syariat, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Ya, maka insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa senantiasa beristiqomah di atas ketaatan, menjaga tauhid kita, menjauhkan kita dari kesyirikan, menjaga keimanan kita, memberikan taufik pada kita pada amal-amal saleh dan menjauhkan kita dari amalan-amalan yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallah. Usia wafat Rasulullah 63 tahun, itu umur hijriyah atau Masehi Ustadz? 63 tahun umur hijriyah. Ya, 63 tahun umur hijriyah karena segala perhitungan di masa Nabi SAW adalah dengan perhitungan hijriyah. Maka 63 yang dimaksud adalah 63 tahun hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa dosa bersendirian dapat menghapus amalan atau pahala. Apakah seluruh pahala selama hidup? Tidak seluruh pahala selama hidup, kecuali kalau dia dosa sendiriannya syirik kepada Allah. Sedang sendiri dia berbuat kesyirikan kepada Allah, maka itu bisa menghapus. Tapi kalau dosa-dosa yang bukan kesyirikan, maka itu bisa dosa di antara sebagian dosa bisa menghapus amal kebaikan. Tidak semua dosa, tapi sebagian dosa bisa menghapus amal-amal kebaikan. Ya, maka apa amal kebaikan yang terhapus yang sepadan dengan dosa tersebut? Kecuali kesyirikan. Kalau antum melakukannya baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka hapus amalan antum. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Demikian para pemirsa ANB Channel yang budiman dimanapun berada, semoga Allah memberikan senantiasa kebaikan pada kita dan keistiqomahan dan husnul khatimah. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.